Bimbingan teknis, pengelola arsip sekota Cilegon, bertemakan OPD Tertib Arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon tahun 2023. Acara ini dibuka oleh Bapak Sekda Cilegon, Bapak Maman Mauludin, didampingi oleh Kepala Dinas BPK Cilegon, Bapak Ismatullah Sihabudin. Sambutan, Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Bapak Hari Maman Mauludin, SH, AM, C. Narasumber dari Arsip Nasional RI, Bapak Dr. Dr. Bina Master Hukum, yang saya hormati Pak Dasarti, SHMH, yang saya banggakan peserta bimbingan teknis kearsipan seluruh OPD di Kota Cilegon. Insan pers ya, yang berbahagia. Mohon izin tadi saya terlambat. Saya ada apel kesiapsiagaan. November ini sudah mulai hujan. Kemarin diprediksi sampai dengan Januari, tapi lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia pada hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan arsip. Padahal ini udah biasa ya, yang ditangani oleh teman-teman sekalian. Cuma nanti ambil manfaatnya dari narasumber bagaimana sebaiknya mengelola arsip yang baik, yang aktif dan yang inaktif harus digimanakan. Kemudian puji dan syukur juga salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Waktu di BUMN diperiksa proyek ini, arsipnya nggak ada, tapi saya hadir di acaranya BUMN. Nah itu saya kira besar manfaatnya ya. Karena tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ismat tadi, barangkali untuk pembuktian dan sebagainya, nanti bagaimana kita ke elektronik. Terus tadi buat Bapak Ibu di OPD masing-masing. Tidak terlepas dari itu, pemerintah kota juga terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta OPD leading sektor untuk terus melakukan pembinaan terhadap OPD-OPD. Kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah dan mengembangkan SDM Kearsipan menuju tertib di lingkungan pemerintah Kota Cilegon untuk memenuhi kebutuhan SDM Kearsipan melalui BKPSDM pemerintah Kota Cilegon telah membuat analisis jabatan kebutuhan arsiparis dan berupaya memenuhi melalui jalur P3K. Ada yang hadir P3K? Yang boleh dapat diterapkan tempat kerjanya masing-masing. Dan kali itu saja, saya mohon maaf, nanti saya ajak Pak Tatang juga di bawah karena ada rumusan yang belum selesai untuk tahun 2024. Jadi Pak Asisten nanti saya percaya ke Bapak Ibu sekalian untuk ada perbaikan di kemudian hari tentang pengelolaan arsip di OPD. Jadi ingat-ingat tadi pengalaman saya, jangan sampai terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka bimbingan teknis pada pagi hari ini. Terkena hal itu, maka arsiparis itu maha penting. Karena apabila kita lihat tentang dokumen apapun, maka kita harus menampilkan. Makanya tadi saya ingin menyampaikan bahwa kenapa salah satunya RSUD saya jadikan percontohan ya, saya utamakan bahkan perhatian kita, saya merasakan hampir baru 1 tahun sampai Desember belum tuntas karena rekam medis ada yang kehujanan, ada yang tidak terurus dari ruang yang besar menuju ke ruang yang kecil. Ya, ketika dari ruang yang besar, jadi kalau Ibu Wido menyampaikan pembinaan berikutnya, itu tolong juga disampaikan bahwa OPD-OPD ke depan harus memiliki alat scan yang 600 dpr tadi, sehingga digitalisasi arsip itu dapat menekan sebuah tumpukan arsip yang sifatnya manual dalam bentuk kertas. Kalau sudah di-scan, ya, ujung-ujungnya dokumen-dokumen tertentu itu apabila diperlukan bisa diprinter kembali,
tetapi disimpan dalam bentuk file itu akan lebih rapi, ya, lebih terasa indah dikarenakan tidak numpuk di ruangan-ruangan yang sifatnya juga mengganggu pemikiran kita. Ya. Selanjutnya strateginya meningkatkan kualitas pengelolaan. Nah, sebagai contoh ada rumah sakit itu ya, pembayaran sekarang itu sudah bisa dengan transfer, IRS, ya, bisa juga dengan menggunakan manual, tapi ujung-ujungnya selalu di situ menggunakan transaksi yang sudah sekarang digital dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi salah buat hilang atau lupa, maka kita bisa buka melalui arsip digital tadi. Maka nanti melalui Pak dari Anda akan sampaikan juga dari arsipalis bahwa para arsipalis atau pengelola arsip yang ada di Kota Cilegon sekarang sudah mulai berpikir bahwa sekarang backup itu sudah harus dilakukan yang secara digital. Saat ini backup itu selalu dalam bentuk map disimpan di lembaga otomatis, ya, yang seperti saya alami. Saya pernah pindah dari dinas pendidikan ke simpan, tapi ketika ada permasalahan di masa saya, ya, itu tetap arsip itu harus tersimpan rapi, karena arsip tidak saya bawa-bawa ketika saya pindah tugas. Begitu pula dengan Bapak Ibu. Makanya kita harus bersepakat dengan pengelola arsip ini bekerja profesional, ya, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemerintah yang ada. Nah, program dan kegiatan ini pengelolaan arsip dinamis, ya, nanti diterangkan oleh arsipalis, arsip statis, simbol jaringan informasi nasional, dan program perlindungan dan penyerapan arsip ini ada pemusnahan arsip, ya. Nah, OPD saya lihat sejak di kelurahan, kecamatan, UPD, ya, BUMD, saya sudah berkeliling Bapak Ibu hormati, ternyata selalu gudang itu seperti kecil. Kenapa? Enggak pernah cukup gudang, jangan-jangan kantor kepala dinas itu juga disimpan enggak cukup juga. Ini menunjukkan bahwa pemusnahan arsip belum berjalan dengan secara simultan. Ada di sekolah, satu kantor kita pilah-pilah. Mana itu yang bidang untuk dipindahkan ke dinas pendidikan, mana yang dipindahkan ke sekolah. 3 bulan nggak cukup waktu itu untuk bekerja. Ya. Nah, jadi apabila ada perpindahan, OPD yang menerima perpindahan juga terpaksa harus merapikannya. Nah, ini salah satu contoh potensi-potensi. Juga sewa, lanjut. Nah, ini aturan-aturan sewa aja dulu. Nah, dengan adanya sarana prasarana saja yang ada di kita, maka kemarin beberapa keluarga. Terima kasih nih atas kedatangannya rekan-rekan senasib penanggungan ya, karena sudah termasuk keluarga besar seperti apa, termasuk hari-hari kita terdiri dari perkembangan zaman juga kita menemukan pinjol itu juga jarang ya, yang bunyi cuma SMS doang, itu juga udah keren luar biasa ya. Terus seiring lagi perkembangan zaman mengikuti kecanggihan alat komunikasi, adanya HP-nya pun bagi itu lumayan ya, karena gede kan, merek Nokia, Siemens ataupun yang lain Motorola ya. Pada waktu itu zamannya keren banget gitu tuh. Terus berkembang adanya BBM-an ya, kalau dulu BBM sekarang sudah tidak berlaku, diganti WhatsApp ya. WhatsApp terus di lingkungan pemerintah Kota Cilegon adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis. Kita sudah luar biasa ini, lelahnya ampun ini ya, yang kita di lapangan